Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang HIV. Nah, jadi buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di sini aku pengen ngebahas tentang HIV ya. Jadi aku pengen nyeritain sahabat aku yang terinfeksi HIV. Nah, sebelumnya aku minta maaf untuk sahabat-sahabat aku yang lainnya jika tidak suka dengan video ini. Cuman aku rasa aku harus bikin video ini biar ada manfaatnya untuk orang lain. Dan aku berharap banget jika video ini mengandung pahala, dan pahalanya itu aku hadiahin untuk sahabat aku yang terinfeksi HIV dan sekarang sudah meninggal. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini buat kalian yang ngerasa di sekitar kalian ada orang yang terinfeksi HIV, tolong jaga perasaan mereka. Kalian itu nggak usah takut-takut karena HIV itu tidak mudah menular seperti yang kalian bayangin. Nah, jadi di sini cukup kalian menjaga kebersihan biar kalian terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, karena kenapa? HIV itu bisa menular hanya melalui suntikan darah atau hubungan seks tanpa pengaman atau proses mengandung. Jadi ibu menular ke si anak. Nah, itu bisa. Nah, jadi di sini buat kalian nggak usah takut deket-deket sama orang yang terkena HIV. Nah, kayak gitu. Nah, perlu kalian ketahui ya, HIV itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi virusnya hanya bisa ditekan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang terinfeksi HIV, kasih semangat, kasih motivasi untuk biar dia bisa melanjutkan hidup lebih baik lagi, memperbaiki diri, melanjutkan hidup seperti biasa, dan dengan cara dia mengonsumsi obat selama dia masih hidup. Nah, karena virus HIV itu bisa ditekan, tidak bisa dimatikan, tapi hanya bisa ditekan. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini aku pengen cerita tentang sahabat aku. Nah, sahabat aku itu seorang waria. Nah, jadi di sini perlu kalian garis bawahi ya. Jadi kalian itu nggak usah memandang rendah siapapun, mau dia waria, PSK atau apapun. Kalian itu nggak boleh memandang rendah mereka. Mereka itu manusia biasa, cuman butuh didoain agar dia bisa berubah, agar dia bisa menuju jalan yang lurus. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi ketika aku berteman dengan dia, banyak orang selalu bertanya, kamu nggak takut sama dia? Enggak, justru aku nyaman berteman sama mereka karena mereka itu tulus apa adanya, dan mereka tuh baik-baik. Nah, jadi di sini sahabat aku itu aku ingat lagi ngumpul, dia itu ngomong gini ya. Jadi dia sambil ngupas pepaya, dia tuh bilang ini, aku sudah 4 bulan diare tapi nggak sembuh-sembuh. Aku langsung deg gitu ya. Jadi aku ngerasa 4 bulan nggak sembuh-sembuh. Aku udah pikirannya tuh udah ke apa sih namanya, udah mikir yang jangan-jangan ini ciri-ciri HIV. Nah, kayak gitu ya. Terus ketemu lagi, dia cerita, aku tuh setiap malam kadang suka keringet dingin, jadi meriang, dan meriangnya itu hanya malam hari gitu. Aku langsung astagfirullahaladzim, jangan-jangan. Nah, kayak gitu ya. Cuman karena dia nggak nyerita, karena aku tuh hanya sahabat, tapi nggak sahabat yang dia cerita semuanya tentang dia, itu enggak. Cuman aku hanya mengenal dia itu sebagai sahabat yang baik. Cuman untuk pribadinya aku nggak tahu seperti apa. Cuman aku berpikir jangan-jangan ini adalah ciri-ciri HIV. Aku udah ngerasa ini adalah ciri-ciri HIV, cuman aku nggak berani bertanya karena itu sangat sensitif sekali. Nah, suatu ketika dia drop, dia masuk ke rumah sakit, dan dropnya itu bener-bener badannya itu ngurusnya itu cepet banget. Jadi buat kalian yang ngerasa kalian terinfeksi HIV, aku berharap banget kalian harus tetap bersemangat, tetap harus menjalankan hidup lebih baik lagi. Kalian harus berobat, kalian harus berjuang gimana caranya kalian menekan virus itu. Nah, lanjut ya ke cerita sahabat aku ya. Jadi dia masuk rumah sakit, habis itu dia pulang. Aku nengokin di rumahnya, aku peluk, aku tuh udah ngerti kalau dia itu HIV. Cuman untuk kebenarannya itu aku belum fix tahu dari dia, itu aku belum ngerti ya. Cuman aku ngerasa aku tahu ini adalah ciri-ciri HIV. Cuman aku peluk, aku salaman, aku nggak takut, dan aku selalu ngasih semangat dia untuk sembuh. Nah, kayak gitu ya. Nah, suatu ketika dia masuk rumah sakit lagi.
Nah kayak gitu ya. Masuk ke rumah sakit lagi. Nah kebenaran rumah sakitnya itu deket sama rumah aku, dan sahabatnya si A ini, si B ya, aku sebut si B ya, si B itu bersahabatan dengan si A dari kecil, dan dia itu cerita semua tentang kehidupannya, bahkan untuk mengantarkan ke rumah sakit, mengantarkan berobat itu si B. Nah si B itu datang ke rumah, dan aku tuh belagak kayak mancing ya, mancingnya itu nggak yang aku tanya, enggak, aku langsung cerita kalau penyakit kayak gitu kan nggak bisa sembuh, cuman harus begini begini begini. Nah dikiranya si B, si A itu cerita sama aku tentang penyakitnya, nah si B itu langsung cerita semuanya. Nah kayak gitu ya, cerita semuanya. Terus aku dari situ aku bilang kalau aku tuh nggak dikasih tahu sama si A kalau dia tuh sakit HIV. Nah aku bisa mengerti karena dia ngasih tahu ciri-ciri dia. Nah beneran sahabatku yang si B ini kan lagi main ke rumah, jadi dia istirahat ke rumahku karena gantian ya kan, ada si kakaknya si A yang ngejaga. Dan yang bikin aneh, dia itu kan luka, terus dia pakai Hansaplast, dia balut tuh lukanya. Aku langsung berpikir ini bener, jangan-jangan ini HIV. Dan aku berusaha mancing, ternyata yang ada di pikiranku tuh benar, ternyata dia mengidap HIV karena si B ini selalu menemanin kalau misalkan dia berobat. Nah kayak gitu ya. Nah jadi di sini si A, temanku si A ini kan dropnya itu bener-bener drop banget, bener-bener drop banget. Dia badannya itu mengecil, kulitnya itu menghitam, dan sekarang dia sudah almarhum, sekarang dia udah meninggal. Nah video ini aku buat jika mengandung pahala, pahalanya ini aku kasihkan, aku hadiahkan untuk si dia. Nah kayak gitu. Karena aku ngerasa aku harus bikin video yang bermanfaat untuk orang lain. Nah di sini yang perlu digarisbawahi ya, jika kalian merasa kalian terkena HIV, cepat-cepat kalian ke dokter, cepet-cepet kalian tanganin. Nah kayak gitu ya. Jadi yang perlu kalian kalau misalkan kalian terinfeksi HIV, kalian tuh harus semangat, kalian harus berobat. Terus kalian berpikir Allah ngasih kesempatan untuk kalian hidup lebih lama dengan bertobat, dengan melakukan hal yang baik, dengan kalian berbuat baik, melanjutkan hidup seperti biasa. Nah di sini aku nggak mengatakan pengidap HIV itu manusia kotor, aku nggak bilang seperti itu ya. Nah jadi HIV itu bisa tertular mungkin karena suaminya di luar suka jajan, di rumah berhubungan dengan istrinya tertular, terus istrinya mengandung, anaknya tertular. Nah itu bisa terjadi. Dan kalau misalkan kalian yang merasa diri kalian itu waria, aku teh nggak ngerti ya, bahasa halusnya itu aku nggak ngerti. Yang jelas ini aku jelasin sedetail-detailnya ya, jadi langsung aku tembak aja ya. Jadi kalau misalkan kalian merasa kalian itu waria, terus kalian menjajakan diri kalian, nah setelah kalian menonton video kali ini, aku berharap banget kalian stop melakukan itu. Aku nggak memandang rendah kalian, cuman aku berharap kalian itu mulai dari sekarang stop melakukan itu, terus kalian bisa usaha yang lainnya. Nah kayak gitu ya. Aku nggak ngerti ngejelasinnya kayak gimana, jadi ini mungkin bahasa aku kurang tepat. Yang jelas aku mau menyampaikan ke kalian, jika kalian menjajakan diri kalian, stop dari sekarang. Karena HIV itu kebanyakan itu terinfeksi bisa karena si cowok itu suka jajan, karena ini seorang waria, mereka menjajalkan diri mereka, menerima tamu. Nah si tamunya itu terkena HIV, biarpun berhubungannya lewat belakang itu bisa menular. Nah kayak gitu. Nah terus yang lagi ya, tolong buat kalian yang nonton video ini karena penasaran, mulai dari sekarang kalian itu stop memandang rendah orang. Jadi PSK, waria, mereka itu manusia biasa, cuman jalannya tuh salah. Nah cuman coba kalian berpikir, kalian itu ngerasa kalian itu nggak kotor seperti mereka, tapi kalian suka bergosip, suka menyakiti orang tua,
masih ada rasa iri, dengki. Nah, kadar dosanya tuh sebenarnya sama, ya kan? Sama, cuman bedanya dosanya yang menurut masyarakat kita, seorang waria PSK itu menjijikan, sedangkan dosa bergosip, dosa iri dengki, julid itu, kalian itu nggak ngerasa itu tuh dosa, padahal itu juga sama-sama dosa, dosa besar. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini buat kalian yang tidak terkena infeksi HIV, atau kalian yang merasa kalian itu bersih, nggak punya dosa, mulai dari sekarang kalian harus berpikir seperti itu ya. Tugas kalian adalah mendoakan agar si PSK, si waria itu tuh berubah. Cukup mendoakan saja. Syukur-syukur kalian bisa menasehati dengan cara kalian yang lebih bisa diterima mereka. Nah, kayak gitu. Itu adalah tugas kalian, ngasih semangat untuk mereka yang terinfeksi HIV. Nah, di sini video ini aku bikin untuk kalian yang terkena infeksi HIV mulai dari sekarang. Jika kalian itu PSK, jika kalian itu waria, mulai dari sekarang stop melakukan hal itu. Kalian bisa berusaha cari rezeki yang lebih baik lagi. Nah, jadi kalian harus semangat berobat. Nah, kayak gitu ya. Kalian nggak boleh putus asa. Kalian harus semangat untuk berobat, biar si virus itu ditekan terus. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian bisa melanjutkan hidup seperti biasanya. Kalian bisa bersedekah. Kalian bisa berbuat baik. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian tahu kalian terkena infeksi HIV, aku ngerti ya, perasaan kalian tuh kayak hancur, gak jelas, kalian gak ngerti harus bagaimana, dan kalian ngerasa dosa kalian itu banyak banget. Jadi kalian stop, gak boleh putus asa, kalian harus berobat, kalian harus melanjutkan kehidupan yang seharusnya emang kalian lakukan. Nah, terusnya lagi, mulai dari sekarang stop pokoknya jangan melakukan hal itu lagi. Nah, kayak gitu ya. Aku berpesan ke kalian, jika kalian ngerasa terinfeksi HIV, kalian harus semangat berobat. Allah ngasih kesempatan hidup, entah 3 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun, kita nggak ngerti. Itu dikasih kesempatan hidup untuk melakukan lebih baik lagi, untuk bertobat, untuk menjadikan diri kalian itu lebih baik lagi, bersedekah, beramal, beribadah. Nah, kayak gitu. Ini yang pengen aku sampaikan ke kalian. Nah, salahnya di sini kalau misalkan ada orang yang terinfeksi HIV, atau kalian ngerasa mata pencarian kalian itu sebagai PSK atau waria yang menjajakan, kalian itu kayak yang nggak mau tes, daripada tahu aku sedih aku nggak mau tes. Nah, itu salah. Justru kalian itu harus ngecek diri kalian itu terinfeksi atau tidak. Nah, kayak gitu ya. Nah, jika kalian terinfeksi, kalian harus berobat, kalian harus makan obat, kalian harus melanjutkan kehidupan yang harus kalian emang lanjutkan. Kalian bisa berbuat baik, beribadah, beramal, karena kita itu nggak ngerti ya. Mau kamu rajin sholat, kamu rajin sedekah, kita tuh nggak ngerti kita masuk surga atau neraka, kita tuh nggak ngerti. Yang jelas, aku pengen nyampein ke kalian itu berhak hidup lebih lama lagi dengan cara kalian itu berobat, makan obatnya setiap hari, tidak boleh lupa, dan tolong tinggalkan hal-hal yang pernah dulu kalian lakukan. Nah, kayak gitu ya. Misal seorang PSK, misal seorang waria yang menjajakan dirinya. Nah, mulai dari sekarang stop. Perbaiki hidup kalian menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini aku tuh bukan ngerasa diri aku tuh suci ya. Dosaku tuh juga banyak banget. Sangat-sangat banyak banget. Cuman Allah nutupin. Nah, kayak gitu. Bedanya tuh seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang rasa terinfeksi HIV, mulai dari sekarang kalian harus semangat berobat, semangat menjalankan hidup. Nah, di sini buat kalian yang nggak paham tentang HIV, mulai dari sekarang kalian cari tahu. Jika kalian terinfeksi HIV, kalian harus ngapain, kalian harus makan apa, harus menjaga kesehatan apa, harus bagaimana, itu kalian harus nyari tahu. Kalian harus ke dokter, karena obat HIV itu biasanya tidak dijual bebas, itu harus resep dokter. Nah, kayak gitu. Nah, perlu kalian tahu ya, penyakit HIV itu tidak menular melalui air liur. Jadi, kalau misalkan ada yang terinfeksi HIV terus batuk, terus kalian ketakutan, itu salah ya. Jadi, HIV itu tidak menular melalui air liur. Nah, makanya aku inget banget
uh, sahabat aku itu lagi terbaring di rumah sakit. Aku aku peluk, dan aku dulu waktu belum hamil Bintang kan aku suka cerita ke dia ya, doain aku ya biar aku hamil, uh, doain aku ya biar aku teh punya anak. Dan sedangkan dia juga selalu ngomong doain aku biar aku berubah. Dia juga pengen menikah. Dia pernah mengutarakan ke aku pengen menikah sama perempuan tomboy. Nah, apa aku harus menikahi dia? Nah, terusnya lagi yang bikin aku kadang tersentuh hatinya, aku ingat banget, uh, dia tuh rajin sholat, rambut dia tuh panjang, tapi dia dia gelung, dia pakai peci suami aku, pakai sarung suami aku. Terus aku ingat banget kata-kata dia, aku malu Mbak Tiwi sama Irfan sholat masa aku enggak. Nah kayak gitu, aku ingat banget kata-kata itu. Dan aku sering banget ngeliat sholat dia pakai sarung, rambutnya diikat pakai peci. Aku sering banget ngeliat dia. Nah jadi di sini kalian jangan memandang rendah seorang waria atau PSK. Kita nggak tahu kebaikan-kebaikan apa yang bisa membuat dia ditarik ke surga. Nah kayak itu ya, jadi kita jangan menilai orang, jangan uh, berpikir kalian itu paling bersih, paling suci. Kalian tuh nggak boleh berpikir kayak gitu ya. Jadi sebenarnya sama, kita tuh juga sama, dosanya tuh sama. Buat kalian yang sering julid, sering ngelawan suami, ngelawan orang tua, dosanya tuh sama, cuman bedanya tuh jalannya aja. Dia jalan dosanya misal PSK, jadi waria yang menjajakan diri. Nah itu bener-bener yang sama dosanya, cuman kelihatannya aja mereka itu menjijikkan, padahal tuh dosanya sama. Nah kayak gitu ya. Nah jadi di sini perlu kalian ketahui ya, terinfeksi HIV itu nggak langsung drop kalian itu. Kalian bahkan kadang suka nggak ngerasa diri kalian itu terinfeksi. Cuman buat kalian yang ngerasa kalian itu PSK, atau kalian ngerasa waria yang menjajahkan diri kalian, pernah berhubungan dengan siapa, kalian harus mencoba berdamai dengan diri kalian, menyiapkan diri kalian untuk tes tubuh kalian bahwa kalian itu terinfeksi enggak sama HIV. Nah, itu pesan dari aku. Nah, di sini perlu kalian tahu juga, HIV dan AIDS itu beda. Jadi HIV itu apa sih namanya? Nama virus. Jadi dia menyerang kekebalan tubuh. Nah, jadi yang diserang itu kekebalan tubuhnya. Sedangkan AIDS itu adalah akibat dari infeksi HIV itu. Nah, jadi buat kalian yang udah terinfeksi HIV ya, jadi kalian itu harus cepet-cepet berobat, cepet-cepet virus itu ditekan. Jadi biar badan kalian itu stabil, biar kalian itu apa sih namanya, badannya itu tidak drop. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini buat kalian yang ngerasa diri kalian itu terinfeksi, tapi badan kalian itu tetap sehat-sehat aja, kalian harus cepat-cepat tubuh kalian itu diobatin. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian harus minum obat yang diminum seumur hidup, dan kalian itu minumnya nggak boleh lupa. Nah kayak itu. Terus kalau misalkan lupa gimana? Nah seperti minum pil KB, saat kamu lupa, saat itu juga obat itu diminum. Nah kayak gitu ya. Jadi kalian harus cari tahu lagi tentang HIV, cari tahu lagi. Bahkan kalau yang udah terinfeksi kalian harus ke dokter. Nah kayak gitu ya. Jadi aku nggak ngerti yang aku sampaikan ini ada ilmunya atau enggak. Yang jelas yang pengen aku sampaikan, jika kalian terinfeksi HIV, merasa kalian itu ada peluang terkena HIV, kalian harus cepet-cepet berobat. Kalian harus ditanganin biar tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang lebih serius lagi. Nah kalau misalkan kalian udah drop banget, udah nggak bisa ketolong, itu tuh fatal banget. Jadi kalian itu berhak hidup lebih lama lagi, kalian itu berhak beribadah lebih banyak lagi, kalian berhak hidup apa sih namanya, berbuat baik lebih banyak lagi. Karena kita tuh nggak tahu ya, kita tuh masuk surga atau neraka, kita tuh nggak tahu ya. Mau kamu rajin sholat, kamu seorang ustazah, kita tuh nggak ngerti kita tuh masuk neraka atau surga. Seenggaknya kita berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi, beribadah lebih baik lagi, karena kita berharap banget setelah mati, setelah meninggal kita itu masuk surga. Nah kayak gitu. Jadi buat yang terkena infeksi HIV, kalian tuh harus semangat, harus gak boleh putus asa, kalian harus gak usah sedih-sedih.
nggak usah minder, cukup kalian konsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter, nah kayak gitu. Nah, setahu aku obat HIV itu harganya sekitar 125 atau 150-an, satu botol tuh isinya 30. Nah, itu cukup untuk 1 bulan dan yang pastinya dikonsultasikan sama dokter. Jadi mumpung kalian belum lebih drop lagi, kalian harus menjaga diri kalian, harus berobat, harus konsultasi sama dokter dan obatnya itu harus diminum, tidak boleh lupa dan kalian harus semangat. Nah, jadi kalian nggak usah bahas-bahas dosa. Kita tuh manusia pasti punya dosa, cuman bedanya jalannya itu beda-beda. Ada dosa bergosip, ada dosa berzina, ada dosa membunuh. Nah, kayak gitu ya, intinya tuh seperti itu. Jadi kalian itu manusia yang harus berubah, harus semangat memperbaiki diri kalian, terus saling mengingatkan, saling mendoakan, jangan memandang rendah suatu orang. Nah, kayak gitu ya, kita tuh sama. Nah, kayak gitu. Itu yang pengen aku sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya di video kali ini. Dan aku nggak ngerti yang aku sampaikan tuh bikin kalian pusing atau enggak, karena bahasanya itu berlibet. Nah, kayak gitu ya. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.